Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dapat berjumpa kembali untuk melanjutkan materi pelajaran kita. Mari kita sama-sama membaca doa sebelum pelajaran kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang telah kami sampaikan pada video sebelumnya, bahwasanya kali ini kita akan belajar mengenai kewajiban seorang mukallaf. Nanti insya Allah kita akan belajar apa sih mukallaf itu dan apa sih tugasnya. Kita mulai. Pengertian mukallaf. Mukallaf secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu kallafa yukallifu. Ini merupakan kata dasar yang mempunyai arti menugaskan atau membebani. Sedangkan menurut istilah, mukallaf mempunyai pengertian yaitu orang Islam yang dikenai kewajiban atau tugas, beban atau perintah dan menjauhi larangan agama atau hukum syariat. Jadi bisa kita garis bawahi bahwasanya mukallaf itu adalah orang yang sudah berkewajiban untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, orang yang menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah itu disebutnya mukallaf. Ada huruf K-nya. Kalau kita nyebutnya mu'allaf, itu adalah orang yang baru masuk Islam. Sedangkan mukallaf, orang yang sudah berkewajiban terbebani untuk menjalankan hukum-hukum syariat Islam. Seseorang jika sudah mukallaf, maka ia menjadi subjek atas hukum taklif. Nah, apa itu hukum taklif? Nanti insya Allah kita akan belajar lebih detailnya di video-video berikutnya. Hukum taklif ada 5, ini secara umum, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Ini disebut dengan hukum taklif. Hukum taklif berkaitan sama mukallaf. Nah, harus menjalankan hal-hal ini, mana yang wajib, mana yang sunnah, mubah, makruh, dan haram. Kalau mau tahu penjelasan lebih lanjutnya, silahkan dilihat lagi di video tentang wajib, sunnah, istilah-istilah ini ya. Selanjutnya syarat-syarat mukallaf. Nah, ternyata seorang mukallaf pun kalau mau disebut mukallaf ada syarat-syaratnya. Nah, syarat yang pertama, ada beberapa syarat agar seorang mukallaf dapat dibebani hukum taklif. Berikut ini syarat-syarat seorang agar dapat dibebani hukum taklif dan menjadi mukallaf. Yang pertama, Islam. Tentu disebut mukallaf jika orang tersebut beragama Islam. Dalilnya adalah ijma, pendapat kesepakatan para ulama bahwasanya seorang kafir atau non-muslim tidak diterima darinya amalan atau perbuatan. Seorang non-muslim dituntut untuk menerima pokok agama terlebih dahulu, yaitu Islam. Kalau orang non-muslim pengen disebut mukallaf, maka dia harus masuk Islam terlebih dahulu. Baru setelah itu dia dituntut menjalankan cabang agama berupa hukum-hukum syariat Islam. Syarat yang kedua adalah baligh. Seorang itu harus sudah baligh. Apa itu baligh? Yaitu telah cukup umur. Dan patokan seorang anak cukup umur menurut para ulama adalah setelah ia mengalami mimpi basah atau mulai tumbuh bulu pada kemaluan dan bulu ketiaknya atau telah berumur 15 tahun. Tapi untuk tahu lebih lanjutnya tentang baligh, silahkan lihat video sebelumnya ya, tentang baligh, tanda-tanda seseorang itu, anak itu sudah baligh. Silahkan dilihat kembali. Lanjutannya, syarat yang ketiga adalah berakal. Para ulama ahli usul fiqh berkata akal adalah tempatnya taklif, pembebanan hukum. Artinya syarat yang pertama Islam udah balik dan berakal. Ada yang udah balik tapi nggak berakal, kayak orang yang sedang mabuk akalnya hilang, orang yang pingsan, orang yang gila, maka dia tidak bisa terbebani oleh hukum taklif. Dan yang keempat, sampainya informasi hukum syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha
wala taziru waziratu wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, yang artinya barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri, dan barang siapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri, dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Surat Al-Isra ayat 15. Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah tidak menghisab manusia atas hukum-hukum syariat yang dibawa oleh Rasul sampai informasi mengenai hukum-hukum syariat itu sampai kepada mereka. Nah, syarat yang keempat, sampainya informasi hukum syariat. Sekarang mana ada yang nggak tahu hukum syariat? Insya Allah semuanya sudah mengetahui, baik belajar secara langsung pada guru, mendatangi kiai, asatid, dan yang lainnya, atau melalui media sosial. Jadi nggak ada alasan kalau nanti di akhirat ditanya, loh saya belum tahu ini tentang hukum syariat. Nggak ada alasan seperti itu, karena informasinya itu sudah ada semuanya. Tinggal mau enggak sih kita belajar, mau enggak sih kita menjalankan hukum-hukum syariat tersebut. Jadi nggak ada alasan lagi untuk ini. Tentu informasinya telah sampai kepada kita. Dan yang kelima, mampu. Perintah itu tergantung kepada kemampuan, karena tidak berlaku sebuah perintah jika lemah, dan tidak pula berlaku larangan jika terpaksa. Nabi SAW pernah bersabda, jika aku perintahkan kalian untuk mengerjakan sesuatu, maka kerjakanlah sejauh kemampuan kalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman ittara ghaira baghin wa la 'adin fala itsma 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Yang artinya sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa untuk memakannya, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, di sini mampu, syarat yang kelima itu mampu, artinya seseorang yang sudah Islam, beragama Islam, sudah baligh, sudah berakal. Dan yang keempat tadi, sampainya informasi. Syarat yang kelima adalah dia mampu untuk menjalankan perintah-perintah atau hukum-hukum syariat tersebut. Tapi kalau terpaksa misalkan melanggar larangan Allah, kayak ini memakan bangkai, itu tidak boleh, atau makan daging dari hewan yang diharamkan, tapi terpaksa. Kalau dia tidak makan, dia akan meninggal, maka silahkan makan secukupnya saja, tapi nggak boleh disimpan dagingnya, nggak boleh dibawa-bawa kemana, cukup pada saat makan pada saat itu saja. Untuk lebih lanjutnya mengenai pembahasan ini, memakan bangkai boleh apa enggak, silahkan lihat video tentang hukum syariat. Di situ sudah dijelaskan kenapa dibolehkan, apa sih sebabnya, silahkan dilihat kembali. Jadi tadi ada 5 syarat seorang mukallaf. Nah, sekarang tugas seorang mukallaf, tugasnya apa saja? Yang pertama, tugasnya mengenal dan meyakini Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifatnya. Tentu kita seorang yang beragama Islam dan sudah baligh, berakal, informasi nyampe kepada kita dan kita mampu menjalankan segala perintahnya. Hal yang pertama yang harus dipelajari oleh seorang mukallaf adalah, kewajiban seorang mukallaf adalah mengenal dan meyakini Allah dengan segala sifat-sifatnya. Kita tahu sifat Allah Rahman, Rahim, Ghafur, Wadud, dan yang lain-lainnya, itu kita harus yakini dengan sebaik mungkin. Kita mengenal Allah dan meyakininya. Dan yang syarat kedua adalah berpikir tentang tanda-tanda kekuasaan Allah.
apa yang ada di dunia ini, kita harus gunakan pikiran kita untuk memikirkan bahwasanya apa yang ada di dunia ini semuanya atas kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, masuk Islam secara penuh dan istiqomah. Artinya kita Islamnya nggak boleh setengah-setengah, harus secara keseluruhan dimanapun dan kapanpun. Dan yang keempat, menjalankan kewajiban yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kelima, meninggalkan segala apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tugas seorang mukallaf. Alhamdulillahirabbil alamin, telah kita pelajari bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama membawa manfaat dan kebaikan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan sama-sama baca kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.